Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gihat Antar. Saya dari kelas 2 FA3. Hari ini akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dasar desain obat. Yang kedua yaitu struktur dan sifat molekul obat. Molekul obat harus melalui banyak rintangan untuk mencapai molekul target dan berinteraksi agar dapat mencapai respon biologis yang diinginkan. Untuk melakukan hal itu, molekul obat harus didesain sedemikian rupa agar dapat menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Obat sendiri akan melalui 4 fase. Fase farmasetika, fase farmakokinetik, farmakodinamik, dan akhirnya baru fase terapeutik. Fase terapeutik adalah di mana saat ikatan obat molekul dan target molekul obat dapat menghasilkan respon terapeutik kepada pasiennya. Fase awal dari fase ini adalah fase farmasetika atau biofarmasi. Fase ini dimulai saat obat itu sudah diberikan hingga obat itu siap untuk diabsorpsi. Fase farmasetika itu ada 2 tahap, yaitu tahap integrasi dan juga disolusi. Setelah terjadinya fase farmasetika, kita masuk ke fase farmakokinetik yang meliputi ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah fase farmakokinetik, kita masuk ke fase farmakodinamik. Farmakodinamik itu saat molekul obat sudah masuk ke tahap mikro dan sudah bisa berikatan dengan molekul target kerjanya. Dan ikatan ini disebut ikatan intermolekular. Ikatan intermolekular adalah ikatan yang terbentuk antara dua molekul yang berbeda, seperti molekul obat dengan molekul targetnya. Ikatan intermolekular terdiri dari ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan di antara ion positif dengan ion negatif dan juga termasuk ikatan yang paling kuat. Ada juga ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan di antara heteroatom O, N, S, dan P. Di mana heteroatom yang kaya akan elektron akan menjadi heterobond atau heterobond akseptor. Yang miskin akan elektron akan menjadi hidrogen bond donor. Selain itu ada juga ikatan van der Waals dan juga ikatan dipol-dipol, dan di sini ada juga yang dinamakan Lipinski's Rule of Five. Menurut Lipinski, DLM atau drug-like molecule harus memiliki kriteria di mana bobot molekul itu lebih kecil daripada 500 log P, lebih kecil daripada 5. Hidrogen bond donor lebih kecil daripada 5. Hidrogen bond akseptor lebih kecil daripada 10. Aturan Lipinski dibuat berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap molekul-molekul obat yang beredar di pasar oleh Christopher A. Lipinski juga disebut sebagai Rules of Five. Aturan ini digunakan untuk mengevaluasi molekul-molekul yang mempunyai potensi drug likeness atau drug-like molecule (DLM). Rules of Five ini berlaku untuk obat yang diberikan secara oral. Drug likeness adalah konsep kualitatif yang digunakan dalam desain obat tentang bagaimana suatu molekul menyerupai obat bertanggung jawab terhadap faktor-faktor bioavailabilitas. Di sini juga ada namanya biover molekul obat. Setiap molekul obat terdiri dari gugus fungsi yang berperan dalam menentukan geometri molekul yang memungkinkan molekul obat tersebut berinteraksi dengan target pada fase farmakodinamiknya. Biover molekul obat itu tuh tersusun ada farmakopor, metabopor, dan juga toksikopor. Dan farmakopor, toksikopor, dan metabofor itu tuh disebut sebagai biofor. Sifat fisik molekul obat itu tuh terdiri dari sifat fisikokimia atau physicochemical properties, ada juga sifat bentuk atau shape properties, ada sifat elektronik, dan juga sifat sterokimia. Untuk sifat fisikokimia sendiri
Sifat ini merefleksikan karakteristik larutan molekul obat, baik dalam fase air maupun fase lemak. Untuk sifat bentuk meliputi geometrikal, konformasional, topologikal, dan juga sterik. Untuk sifat elektronik, struktur elektronik molekul obat sangat menentukan terjadinya berbagai bentuk interaksi intermolekul obat dengan targetnya seperti ion, hidrogen, Val-Difference, dan juga dipol-dipol. Terakhir, sifat sterokimia. Berbagai molekul obat menunjukkan spesifisitasnya yang tertinggi terhadap sifat sterokimia tertentu. Terakhir, kita ada sifat elektronik molekul obat yang terdiri dari korelasi Helmholtz, ada juga ionisasi molekul obat, dan distribusi elektron molekul obat. Korelasi Helmholtz merupakan salah satu metode untuk menghitung sifat-sifat elektronik kuantitatif antara reaktivitas kimia dan juga substituen pendonor atau pengakseptor elektron. Kalau ionisasi molekul obat, dia itu sifat elektronik molekul yang krusial. pKa sangat menentukan aktivitas obat, kemampuan molekul obat menembus membran sel. Untuk distribusi elektron molekul obat itu tuh dapat menentukan metode eksperimental seperti pengukuran momen dipol, metode NMR, difraksi sinar X, dan juga elektron density maps. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.